Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farnia Idrus dari Prodi D4 Administrasi Negara Politeknik Negeri Pontianak. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Sistem Administrasi Pemerintahan. Langsung saja, yang pertama Sistem Pembinaan Karir. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pembinaan PNS dilaksanakan berdasarkan yang pertama ada sistem prestasi kerja, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Selanjutnya ada sistem karir, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Manajemen pegawai negara sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi perencanaan, penggandaan, pengembangan, kualitas, penempatan, promosi, pengajian, kesejahteraan, dan pemberhentian. Selanjutnya ada fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi yang pertama ada perencanaan atau formasi PNS, yang kedua ada penggandaan PNS, yang ketiga ada pengembangan PNS Diklatdes. Yang keempat ada penilaian DP3 dan pengajuan kesehatan PNS. Selanjutnya ada penghargaan kenaikan pangkat perpangkatan dalam jabatan, dan yang keenam ada Satya Lancana Karya Satya. Yang terakhir ada pemberhentian dan kesejahteraan pemberhentian pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Selanjutnya ada formasi PNS PP nomor Peraturan Pemerintah nomor 97 tahun 2020 JO dan PP nomor 54 tahun 2003. Jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka panjang. Selanjutnya ada tujuan formasi. Agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu kepegawaian sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Selanjutnya ada dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan analis. Yang pertama ada analis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua ada sesuai dengan jabatan dan tersedia. Selanjutnya dengan memperhatikan norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan lanjut dengan jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari formasi PNS pusat, kedua formasi PNS daerah yang terdiri dari formasi PNS provinsi, kabupaten, dan kota. Penetapan formasi PNS. Yang pertama ada formasi PNS pusat. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh Menteri dan bertanggung jawab di bidang pemberdayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN. Yang kedua ada formasi PNS daerah, yaitu pemerintah daerah, provinsi, atau kota. Setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri dan bertanggung jawab di bidang pemberdayagunaan aparatur negara berdasarkan pertimbangan Kepala BKN. Selanjutnya penggandaan Peraturan PP nomor 98 tahun 2000 dan nomor 11 tahun 2002. Keputusan KA KBN nomor 11 tahun 2002
proses kegiatan atau mengisi formasi yang lowong mulai dari perencanaan, pengumuman pelamaran, penyaringan sampai dengan pengangkatan menjadi PNS. Lowongan formasi disebabkan dengan adanya PNS yang pensiun, adanya perluasan organisasi PEM, selanjutnya penghasilan. Hak atas gaji CPNS TMT YBS secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Satuan Kerja atau yang singkat SPMT. Bagi CPNS yang menetapkannya jauh dari tempat tinggalnya, dianggap telah melaksanakan tugas sejak YBS berangkat ke tempat tugas, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Selanjutnya ada penghasilan. Menurut PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS terakhir diubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas yang pertama ada gaji pokok, yang kedua tunjangan keluarga, yang ketiga ada tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, yang keempat ada tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Potongan gaji. Setiap pegawai negeri dan pejabat negara dipungut iuran 10% dari penghasilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Yang pertama, 4/3% untuk iuran dana pensiun, 2% untuk iuran pemeliharaan kesehatan, 3/4% untuk iuran tabungan hari tua atau Kepres nomor 56 tahun 1974. Pendidikan dan pelatihan PNS PP nomor 101 tahun 2001. Pasal 31 Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang nomor 8 tahun 1974 tentang yang berisi untuk pencapaian daya guna dan hasil guna sebagian besarnya diadakan peraturan pendidikan serta pengaturan dan penyelenggaraan pelatihan jabatan PNS yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan. Adapun pengertian dari Diklat PNS yaitu upaya yang dilakukan bagi PNS meningkatkan kepribadian, pengetahuan dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Tujuan umum Diklat Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, dan keterampilan, menciptakan adanya pola pikir yang sama, menciptakan dan mengembangkan metode kerja yang lebih baik, membina karir PNS. Sarana Diklat yaitu terwujudnya PNS yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Jenis diklat ada dua, yaitu diklat prajabatan dan diklat dalam jabatan. Penilaian PNS. Daftar PNS penilaian pelaksanaan pekerjaan DP3 PP nomor 10 tahun 1978 dan SEKA PKN nomor 2 SE tahun 1980 memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, yaitu Januari
sampai akhir Desember, yang merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Pihak-pihak yang terlibat dalam penilaian adalah atasan pejabat penilai, yaitu atasan langsung dari pejabat penilai. Pejabat penilai adalah atasan langsung pejabat yang menilai. Pegawai yang dinilai adalah bawahan langsung dari pejabat yang penilai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.